Selamat malam, selamat datang di Asbabun Cafe. Asal banyak bunyi sambil ngopi. Nah, kebetulan kafe itu kopi bukan? Kafe. Oh, Apa ya kafe itu. Nah, di asal banyak bunyi kali ini kebetulan terkait kopi dan di sini udah ada langsung ya contohnya. Ini yang saya minum adalah sebuah kopi instan dan yang diminum ini adalah kopi filter. Jadi kopinya ini dia masih menyisakan ampas, namun di filter biar nggak ada ampasnya, kayak di kopi-kopi mahal gitulah. Nah, ada sebuah penelitian dia meneliti sekitar 43.000 peserta dari UK untuk mengetahui apa sih dampaknya dari cara kita menyeduh kopi dengan penuaan. Ya, jadi ada dua nih yang dibandingin, kopi filter dengan kopi instan dari 43.000 sampel. Itu cukup banyak tuh ya. Nah, dan pengetesan itu hasilnya cukup mengejutkan. Nah, ternyata orang-orang yang sering minum kopi filter tiga cangkir per hari itu ternyata menunjukkan bahwa dia mengalami penuaan yang lebih lambat. Jadi penuaannya itu jadi lambat karena dia minum kopi filter. Sedangkan orang yang sering minum kopi instan kayak gini, diseduh dengan air panas, diminum habis itu nggak menyisakan ampas, itu kopi instan contohnya kayak kopi sensor gitu kan. Nah, itu tuh ternyata terjadi akselerasi penuaan. Nah, jadi bagi yang minum kopi instan lebih dari 3 cangkir per hari, itu bikin apa ya? Biological age itu lebih tua gitu dibandingkan chronological age atau umur kalender gitu. Jadi kayak misalnya Bima aslinya umurnya baru 22 tahun dan karena Bima sering ngopi gede gitu kan, kopinya anak muda gitu. Ternyata ketika di medical check up ternyata umur biologis Bima udah 40 gara-gara sering ngopi gitu. Padahal secara umur kalender masih 22 tapi secara biologis umurnya 40. Kok bisa gitu? Ronaldo aja yang umurnya tua ya kan, tapi secara biological age-nya masih di umur 22-an. Nah, jadi umur biologis itu bisa beda dengan umur kronologis atau kalender. Mungkin ini kali ya karena anak-anak muda tuh sering ngopi-ngopi ini ya kan, ngopi-ngopi instan gitu kan. Jadi ngerasa apa tuh sebutannya? Pemuda jompo gitu ya kan. Ya kan sering ramai itu baru umur 22 udah sakit pinggang gitu ya kan. Gimana nih tanggapan Kak Aris sebagai penikmat kopi, bukan penikmat kopi instan nih? Dan apakah ini ada terkait juga kayak kan orang-orang kaya kan tidak minum kopi sasetan instan kayak gini ya, sehingga orang-orang kaya tuh dia hidupnya lebih berumur panjang dibandingkan kita yang minum-minum kopi ini. Tentunya kopi filter tuh sudah jelas lebih mahal ya gitu dibanding kopi instan. Ya, kalau masalah kesehatan pasti. Tapi tadi by penelitian ya. Ada ini. Ya, berarti ada ya. Cuman emang terutama di kopi saset, kopi instan seperti itu emang dia gulanya cukup tinggi. Iya, gulanya juga cukup tinggi. Sedangkan kopi manual gitu itu kadang emang segmented gitu ya tahu-tahu aja. Kadang emang mereka kopinya emang nggak pakai gula atau emang gulanya sedikit. Mereka makanya adanya kalau kita beli decaf bukan ya. Decaf mah ngurangin kafeinnya, bukan ngurangin gula. Ya sih emang terutama kopi instan memang ya pasti dia buat rasa. Ya, rasanya kan sintetis ya. Ya itu. Kan karena kopi saset kan banyak ya kayak ada kopi gula aren, kopi avocado gitu ya. Nggak tahu tuh avokadonya emang rasa jadi kayaknya emang paling aman sih ya kopi kopi asli. Cuman emang tadi juga kan ada seperti yang mention kan, kenapa nggak bikin kafe, kopi shop? Sama emang modal bikin kopi itu, maksudnya emang berapa kopi ya? Itu mahal banget, mesin kopi itu mahal banget. Jadi tadi ada benar juga tapi bahwa orang punya itu yang minum yang beneran kopi kayak mampu beli. Apalagi kita lihat kafe-kafe atau kopi-kopi itu yang beneran kopi itu harganya lumayan jauh gitu. Iya, lumayan jauh. Ketika kita bisa setan yang emang satu-satu dibandingkan dengan kopi yang itu kan jauh banget. Ya, 50 juga kalau mungkin kopi. Kadang emang kadang ada ini juga nih. Apa tuh? Ada
pemuda di mana di ekonomi sekarang itu banyak ya kan, emang benar Gen Z itu salah satu pemuda yang doyan ngopi, senang kopi nongkrong. Tapi emang kopi itu ternyata salah satu hal yang apa ya, bikin pengeluaran harian yang gede. Jadi beberapa orang tentang masalah keuangan itu memasukkan salah satunya kopi itu sebagai salah satu yang harus ditekan, kebiasaan jajan-jajan. Oke, kita misalkan nih untuk rokok gitu dan rokok asli atau rokok ilegal gitu. Mereka beli rokok dua bungkus itu enggak satu kali habis, tapi kopi harga satu sambilan udah sekali ngadep kan, itu udah kalau sehari dia kopi 3 kali itu udah melebihi dia makan dia sehari, apalagi di pekerjaan itu jadi lifestyle juga sih. Lebar ya, tapi enggak emang pada dasarnya orang yang have gitu, bahasa Gen Z-nya orang yang HP atau orang punya gitu kan. ya kalau orang punya kopinya juga berkualitas. Itu kan ya namanya kayak kita yang emang nggak ngerti itu, apalagi teman-teman kita banyak bully bangunan kopi mah kopi apa aja kayak gitu, rasa kopi gitu. Walaupun kita nggak tahu nih yang kayak gini ini ada kafeinnya kayak kan ada yang salah satu manfaat kopi itu kan melek juga nih, dari kafein juga nih satu kayak gini ada kafeinnya, maksudnya bukan malah melek kan jadi mules. Iya benar ya, Biasanya malah iya kan ada teman-teman tuh yang katanya kalau dia susah BAB gitu minum kopi. Ya. Iya. Pernah dengar nggak? Baru Iya. dengar sih. Iya, jadi Tapi sering ngalamin. dia stimulasi pencernaan itu jadi itu mungkin itu manfaat lain. Oke, nah itu terkait tadi kafein yang disebut, apakah ini ada kafeinnya ataukah kopi yang disaring itu ada kafeinnya. Nah, selain dari kafein itu sendiri, kenapa kok kopi filter justru bikin penuaan tuh jadi lebih lambat gitu? Nah, karena dia tuh disaring, di filter. Karena kalau kita nyeduh kopi gitu, apalagi kopinya itu masih fresh, masih berbentuk bean, terus digerus kan, di grinding kafenya itu, lalu dia di tap gitu kan, di tap, lalu dia di press gitu kan dengan 20 bar. Nah, itu kan yang keluar kopinya aja tanpa ampas. Nah, itu ke filter, bukan cuma ampas kopinya, tapi juga dengan residu-residu dan juga minyak kopinya itu. Nah, makanya itulah yang membuat chemical berbahayanya itu jadi lebih terkurang gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, dibandingkan dengan kopi instan. Kalau kopi instan itu ternyata kopi instan itu dia diseduh dulu di pabrik, udah jadi minuman kopi, lalu dia di spray drying atau dikeringkan lagi gitu, sehingga jadi bubuk kopi. Nah, sehingga ketika nyampe ke rumah kita cuma cukup seduh pakai air panas, udah jadi. Nah, jadi bisa dibilang kopi instan itu ultra processed food, ya sih? Tapi kayak apa ya? Ya istilahnya nggak tahu sih, cuma proses sih pasti ya. Dengan dari prosesnya macam apakah sama dengan makan udah proses yang kayak nugget frozen food, tahu sih. Tapi kayaknya sih di kasus-kasus tertentu yang kami baca dan di sekeliling kita gitu tahu itu bahwa yang kopi satu emang lebih ke ininya sih, lebih ke gulanya, karena banyak bahkan ada saudara yang gagal ginjal itu karena kemasan, bukan karena gulanya tinggi. Itu lebih ke situ sih yang tahu. Nah, jadi itu ya, bagi yang masih pemuda-pemuda gitu ya kan, yang penasaran gitu, benar nggak sih ucapan kita? Nah, itu tinggal searching aja. Keywordnya itu penelitian dari UK Biobank, 43.000 sampel meneliti filter coffee versus instant coffee, pengaruhnya terhadap penuaan. Oke. Nah, ada yang nanya nih tadi, ini lokasinya di mana sekali? Ada yang nanya, Ada saya. lokasinya di Kota Serang, tempatnya di Kampung Karodangan. Oke. Kampung Karodangan. Oke, itu dia. Nah, lagi ya, mungkin bagi yang kayak ngerasa gua masih muda tapi kok gampang banget capek, gampang kayak sakit, penyakitan gitu. Nah, mungkin bisa direnungkan kembali gitu. Seberapa sering sih kamu ngopi instan gitu kan? Dan ada dua pilihannya, antara menaikkan taraf kopi atau mungkin bisa dikurangi ya gitu.
untuk mengopi instannya. Nah, terkait kopi, kita ganti ke hal lainnya. Selain dari itu kan tadi sempat di-mention juga ya bahwa gaya nongkrong anak-anak sekarang itu kan ngopi ya, yang mana itu tuh memberatkan juga gitu, karena harga kopi di tempat-tempat nongkrong tuh itu sangat mahal ya, bisa dibilang gitu buat kan kita ya. buat kantong kita gitu. Nah, terkait ekonomi, in this ekonomi ya, apalagi terkait bom nuklir diledakkan oleh kita gitu ya kan. Nah, in this ekonomi, kalau kata Gen Z, ini ada pesan sih dari kita ya, bagi orang tua kamu yang bagi kamu yang berprivilege, orang tuanya memiliki usaha, nggak usah gengsi dengan slogan gua perintis bukan pewaris gitu. Nah, slogan-slogan kayak gitu. Nah, in this ekonomi, menjadi pewaris juga nggak kalah keren. Bahkan kalau kamu jadi pewaris dan ternyata sudah berjalan 3 tahun, itu kamu keren banget. Karena by data, justru usaha atau bisnis gitu, itu tuh biasanya gagal banyak banget. 80% itu di generasi kedua dan 90% itu di generasi ketiga. Nah, jadi jangankan apa ya, jadi menjadi pewaris pun itu nggak gampang gitu. Apalagi di ekonomi ini, jangan sok-sokan atau gengsi pengen jadi perintis itu. Nah, dan di sini ada salah satu perintis pabrik roti yang ingin membagikan pengalaman bagaimana. Apa nih poin yang ini apa? Mungkin sharing ketika alasan kayak awal mula lah gitu, kenapa merintis pabrik roti. Lalu cerita struggle-nya gitu. Sebenarnya usaha roti itu pasti kan. Tapi yang unik itu kayak gini nih, kadang orang lihat apa ya, dia seseorang itu usahanya maju tuh di saat kayak gitunya, di saat di atas, padahal kita lihat di belakang negara udah berapa buat nemu model usaha yang goal gitu, pecah gitu. Jadi untuk sampai di usaha roti ini itu prosesnya panjang, tapi usia usaha roti masih pendek, tapi prosesnya jadi itu cepat usaha kami kayak telur, Merintis menjadi peternakan telur juga. ya. Jadi terus sampai sekarang tuh jual roti. Kenapa yang dulu gagal ya? Gagal aja, emang karena blow on. Bener-beneran karena blow on. Karena kegagalan dia bisnisnya gagal. Sekarang itu roti berjalan itu ya emang karena momen gitu, emang pas sebenarnya pada ruang momennya pas, terus pecah gitu kan. Kenapa memilih usaha roti? Sebenarnya bukan memilih, tapi ajak. Diajak. Jadi tadi yang salah satu. Nah, jadi kan dulu tuh tadi pernah garap sosial media, dia kan jual roti dia jual roti 24 tapi karena dia itu masih kerja di saja, dia jual roti itu jadi side hustle lah, jadi kerjaan sampingan dia. Waktu itu dia nggak punya waktu buat branding, coba jadi itu. Cuman emang nggak lama sekarang kita masih konsistennya branding dia, terus dia dari situ kita dekat dan tahu dia nawarin sih emang konsekuensi ketika kita kerjasama ya, apalagi masalah perkontenan sebenarnya kita bahkan tahu gitu bagaimana rotinya seperti apa gitu, karena akhirnya kita ke bawah juga dan dia menawarkan bantuan gitu kan, kalau jual roti jadi boleh dicoba deh cari jual roti. Tapi yang ngebedain adalah si teman Karin tadi ya, dia itu nggak ngonten itu yang ngebedain. Perbedaannya di mana? Dampaknya nggak jauh banget kan. Jadi kegiatan konten itu dampaknya luar biasa, jadi orang-orang tahu dan orang-orang tarik buat beli. Itu kemarin momennya tepat banget tuh, pecah, satu konten pecah, dua konten pecah, dan orderan itu langsung yang tadi ya, sumpah layanin MPG yang bebas. Akhirnya orang-orang datang bahkan datang daripada datang tahu, karena apa, kita kasih value juga kan. Ketika kita konten tuh yang kita harus berikan itu value-nya apa. Waktu itu ada karena apa, permasalahan kita itu di sini apalagi di kota Serang khususnya itu banyak juga roti, tapi mereka ketika belajar di market misalnya dapatnya ya rotinya di produk itu ada celah, ada masalah yang pecahkan kan. Karena bilang satu positioningnya roti fresh, dan uniknya itu kita nggak nyetok, jadi kita memang berarti buy off. Jadi mereka order berapa baru kita bikin. Ya, jadi berarti
sistemnya kayak ini dong, kayak mobil-mobil Bugatti, Ferrari gitu. Jadi kan by order, bukan by stock gitu. Iya, tapi emang plus minus. Plusnya adalah kita akhirnya pasarnya kan jatuhnya nggak terlalu luas. Tapi dengan jatuhkan yang seri datang mendadak itu juga banyak, bahkan nggak seperti. Tapi tapi kan kita harus memilih kan. Harus kita emang posisikan di posisi segar, posisi segar di situ. Sekarang ya, karena mungkin nanti strategi jualan pasti berubah-ubah kan. Pasar juga permintaan. Sekarang ya emang harusnya tolong konten brand dan itulah sekarang itu ya 5 yang tadi lagi tutup juga ya 5. Oke, bisa disebutkan lagi ini lokasi rotinya di mana? Masih ini dapur rotinya itu di Kota Serang, Perumahan Alana, yaitu. Oke, tadi bilangnya sistemnya by order ya? Ya. Untuk bisa ordernya gimana nih? Bagi yang pengen order juga? Nah iya, sekarang itu kita masih manual pakai WhatsApp. WhatsApp kita, jadi kita terima pesanannya, terus kita buat. Nah banyak juga yang komen minta banyak ini kita WhatsApp itu jadi jadi apa ya? PR juga, karena kita jual roti fresh ketika kita buka pajak seperti itu, akhirnya rotinya harus ready. Apa itu mungkin jadi apa ya? Jadi tujuan masalah kita sekarang. Oke, seperti yang kita dengar ya dari kisah ini merintis gitu. Ternyata ini bukanlah yang pertama gitu. Dan sudah kita dengar bahwa struggle-nya banyak ketika merintis usaha minyak gitu kan. Ya. Terus yang gagal, begitu juga peternakan telur yang gagal, begitu juga kemudian menjadi konten kreator bukan ketika awal di konten dari teman. Iya sebenarnya untuk sekarang sih ya harus kita sadari ya, wah sekarang itu nggak cuma jualan doang sebenarnya, buat berada masuk ke pasar Indonesia masuk konten itu kesadaran itu kita harus konten, karena kita tahu kan lokasi ini kan terpencil kan, meskipun di Serang gitu, tapi bukan Serang kota, kita nggak punya budget buat sewa rumah jalan, tapi kan maksudnya fix cost kan, nanti intinya kalau kita sewa ruko berarti ada budget yang harus siapin nih selain operasional kan, kita jual di rumah ya, tapi gimana caranya orang pada tahu sepertinya konten lah, kita nggak kuota aja sama kreativitas, dan nggak sederhana itu konten kita berbicara banyak hal kan, ada banyak hal yang kita pikirkan, apalagi audiens roti juga tuh kita terus lebih banyak masalah. Oke. Jadi memang sekeren itu ya merintis gitu, karena banyak sekali masalahnya gitu kan dan sebagainya prosesnya gitu, sehingga orang-orang tuh bangga gitu menjadi perintis dan ketika berhasil gitu. Nah, lalu sesuai dengan premis awal gitu, menjadi pewaris, emang apa kerennya jadi pewaris gitu? Lebih keren jadi perintis lah gitu ya kan. Nah, sayangnya gitu, ini memang yang sering diremehkan juga gitu. Menjadi pewaris juga nggak kalah keren gitu, karena menjadi pewaris itu udah sama-sama struggle-nya gitu. Dia sejak awal gitu kan, itu biasanya itu tidak di prepare gitu. Kayak misalkan orang tuanya punya, sebut saja usaha kopi lah gitu kan, usaha kopi gitu, terus dia mau mewarisi usaha kopinya gitu. Nah, kebanyakan ya para orang tua itu tidak membekali anak-anaknya gitu, sehingga si anak ini dia kaget gitu ketika dikasih usaha gitu dan dikasih beban gitu, karena gimana pun juga si anak ini tuh pasti diinginkan melebihi ayahnya gitu, kalau bisa malah dia tuh harus lebih sukses gitu. Nah, itulah beban psikologis besarnya gitu, dan itu juga yang ngebuat banyak tuh usaha besar yang kolaps di generasi kedua. Masalahnya adalah karena itu tadi si pewaris ini itu nggak disiapkan, nggak dikasih lessons, dia nggak belajar gitu, sehingga dia tuh langsung struggle gitu. Bahkan itu pun apalagi ketika usaha besar yang diwarisi kepadanya itu gugur gitu, itu akan menjadi sebuah beban yang nggak kalah berat ya gitu dengan perintis. Nah, in this ekonomi ya, lagi-lagi kalau orang tua kamu punya usaha gitu ya kan, jangan gengsi menerima mewarisi usaha bapak kamu gitu. In this ekonomi gitu yang tidak ketebak gitu. Jadi jangan malu gitu
untuk menjadi pewaris di saat orang-orang lain mendewakan perintis gitu. Ini life lesson aja gitu kan. Bukan untuk membanding-bandingkan gitu, tapi supaya kita tuh jangan hanya memandang sebelah mata kepada pewaris gitu. Jangan ledek-ledekin pewaris gitu. Dia juga sama struggle-nya gitu dengan yang merintis gitu. Meskipun dan jangan lihat juga gitu bahwa yang menjadi pewaris sudah pasti dia di kalangan yang kaya banget gitu. Kan ada juga dia mewarisi persawahan sehingga dia menjadi petani gitu kan, ataupun juga dia mewarisi pecel lele, pecel ayam gitu, atau mewarisi rumah makan gitu. Nah, bagi kalian gitu kan yang mewarisi usaha-usaha seperti itu, kalian pun luar biasa, tetap pertahankan gitu ya, dan kalau bisa jangan malu, belajarlah gitu. Justru ketika kalian bisa mengembangkan usaha yang diremehkan gitu, kayak buka warung Madura, buka usaha pecel lele gitu, itu kan diremehkan tuh. Tapi ketika kalian barangkali hanya kalian punya ide gitu ya kan, digitalisasi gitu ya kan, itu lalu ketika surplus gitu, nah kalian pun bisa dipandang tinggi, dipandang baik, meskipun kalian itu seorang pewaris. Gimana? Soalnya sebenarnya pewaris atau bisnis sebenarnya nggak masalah sih. Iya, kayak gitu masalah lah. Soalnya bisnis itu misalnya ada dua perusahaan, dia yang jadi masalah itu bukan dia dari mana ya. Perusahaannya bagus nggak gitu doang. Soalnya orang tuh merebutin perintis pewaris ributin itu gitu kan. Karena emang pewaris juga ya kalau dia. Jadi sama aja keadaannya. Kayak perintis juga kalau emang tadi kan karena baru kali gagal, pewaris juga bisa gagal, jadi perintis juga bisa gagal. Nah, itu sebenarnya itu fokusnya poin di situ aja sih. Kenapa nih? Karena kan pernah ini kan kita nih lagi scale up kan, kita lagi pikir-pikir nih gimana sistemnya nih, kita hire tenaga baru karyawan. Jadi gimana ya? Kita adalah produksi makanan, roti. Gimana dengan masalah set atau dengan close tuh aja ini jadi masalah. Karena apa? Itu berhubungan. Karena kalau tuh udah diskusi dengan istri kan, ya udah, tapi mau nggak tiap malam kita bungkusin ragi, bungkusin garam sekian terus kita kasih packingan aja ke karyawan. Mau nggak kita seribet itu? Wah, nggak mau lah ribet ya gitu kan. Jadi sekarang cuma menerima bungkusan aja, terus akhirnya ribet. Makanya Karin bilang ya udah terbuka aja. Karena apa? Karena bisa membuat roti dan bisa jualan itu dua hal yang berbeda. Nah itu dia, makanya si pewaris pun dia diwarisi harta, diwarisi tools, diwarisi usaha, dia nggak bisa jualnya sama aja. Itu hal yang berbeda. Si perintis juga ya dia punya modal gitu. Dia nggak bisa jualnya sama aja. Jadi nggak ada gunanya. Bisa membuat sesuatu dan bisa jualan itu dua hal yang berbeda. Makanya Karin kita putuskan bahwa kita terbuka aja. Dia bisa bikin roti, kita bisa jualan. Akhirnya kita fokus di situnya aja, ya udah kita terbuka riset, tapi kita di kesepakatannya ya tidak bisa, misalkan ketika dia sudah bisa roti dan jual, kalau usahanya silahkan, tapi jangan di satu kota kan seperti itu misalkan. Atau mungkin dia nggak boleh pindah kerja bikin roti gitu, dia seperti itulah. Nanti kita kan pikir hal seperti itu. Karena apa, emang benar mau Anda di warisi pabrik, warisi apa ya, bidangnya ya pada baik sama aja, fokusnya bukan ke situ ya, lu mampu nggak menjalankan itu. Justru itu tantangannya, bukan masalah pewaris lu enak, pewaris lu ya, kalau emang kita nggak kompeten nggak jual sama aja mau diwarisi 1 triliun ya bisa Oke, diskusi apa lagi ya bebas sih. Tapi kemarin tuh gini gitu, jadi kita kan bikin roti tadinya nih, kita tuh target marketnya tuh adalah MBG. Target marketnya MBG sebelum Ramadan kita bukan masih kencang tuh roti yang MBG kan. Kayak salah satu saudara kita juga kan dulu kita roti kan, setelah Syawal itu menu keringan tuh dihapus sama pemerintah. Akhirnya supply roti ke usaha SPPG itu terbatas, ini sedang sedikit. Ada 1-2 yang masih konten kita yang nggak layak. Banyak faktor sih. Pertama adalah, sekali lagi ini pernah kontenin Karin kasus-kasus di mana rantai distribusinya itu panjang banget. Akhirnya konsekuensinya apa? Akhirnya itu harganya ditekan. Jadi ketika budget rotinya mungkin 2.500, akhirnya ketika mereka punya budget rotinya sebenarnya di dapur itu misalkan 2.500 misalkan ya, akhirnya mereka cari roti ke 2.500
ini kisah nyata ya. Saya pernah COD-an itu jauh-jauh ke Pandeglang, dan dia itu kita tadinya deal di WhatsApp nih, harganya 1.200 dan kita sampel. Karena samperin kan, bawa roti pun 1.200 dan itu ditawar berapa? Ditawar 900, 800 atau 900 perak. Kita kan geleng-geleng ketawa. Jadi akhirnya setelah kita tahu ternyata budgetnya itu 2.500 dan dia kita 900 perak untuk roti itu akhirnya nggak masuk akal. Tapi akhirnya ketahuan juga kita teleponan dengan roti. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata calonnya itu berlapis. Jadi orang ini itu bukan satu orang yang nanti kita supaya ke situ datang tes PPG, tapi ke orang lain lagi, orang lainnya ada beberapa orang yang harus disuapin kan. Makanya ada waktu pernah bilang salah satu roti bernutrisi seperti apa yang harga 1.000 perak. Ini ada yang unik nih, karena kemarin ada bapak-bapak suami istri datang ke sini, ya bilangnya mau beli roti. Terus setelah kita nggak pulang dulu kan, Pak ada waktu sebentar nggak, saya mau minta klarifikasi. Iya, wow, gitu roti juga kan. Udah ngobrol, dia bilang saya mau clearin konten bapak yang bilang roti 1.000 seperti apa yang bergizi. Terus dia bilang, wah kita berkembang ternyata dia itu mengelola beberapa SPP, lupa beberapa dapurnya. Cuman kalau nggak salah itu banyak, dia udah bilang saya mengelola beberapa dapur di Serang dan Pandeglang. Terus dia bilang saya nggak terima bapak bilang 3.500. Saya bilang itu yang ada itu 2.400. Lurusin waktu itu. Sebenarnya nggak ada yang masalah dengan mobil itu, karena apa? Iya, dapur SPPG beda pasti budget per menunya. Yang akhirnya dia mengakui iya. Soalnya apa? Banyak rekan-rekan kita di Saroti, banyak yang bahkan ada yang dapat orang roti itu harganya bukan 3.500, 5.000 per. Mungkin itu SPPG-nya yang bagus mungkin ya Pak. Dia bahkan bagi roti itu hari ini. Tapi apa adanya bilang, Pak itu tuh saya kisah nyata ketemu orang, kita kasih 1.200, dia kasih tawar 1.000, kita mau kasih dia masih tawar lagi 900 perak, itu masuk di akal. Lalu bilang itu kisah nyata, lalu bahkan berani membuktikan, dia nggak terima, tapi Kari itu mengakui bahwa dia itu gentle ke sini, dan kita baik-baik, kita ngobrol aja. Kari jelasin bahwa itu ada distribusinya jadi panjang, karena apa? Korbannya itu sebenarnya bukan dia. Kalau kita pengusaha, walaupun Kari bilang nanti, oh yaudah 900 perak kita ambil, tuh, walaupun capek bikinnya, kita mesti dapat untung. Tapi yang rugi siapa? Rugi ya di anak-anak ini. Mereka itu harusnya dapat roti itu harganya 2.500, tapi karena kerakusan oknum itu mereka hanya dapat roti 900. Iya, makanya yang seperti itu tadi. Iya. Roti bergizi apa yang 900 per piece? Harga 900 perak kayak gitu. Itu bukan karena kita menghina suatu profesi, emang itu realita yang kita alami sendiri. Bahwa ini lapangannya seperti itu. Di lapangan kita nggak usah munafik gitu. Kita juga sama-sama tahu ya, pelik banget masalah ke MPG-an itu, pelik banget, banyak sekali celah seperti itunya. 100% bahkan teman-teman kalian yang praktis MPG mereka mengakui kok, mereka nggak denial juga. Karena apa? Ya karena hatta sampai orang yang bersih pun mereka mau nggak mau banyak orang habis waktu. Dan kayaknya sih pemerintah kalau nggak salah ya emang udah mulai mau berbenah itu aja sih. Kita nggak masalah dengan program ini ya bagus lah, anak kan di gratis, teman-teman dipertanyakan gizi seperti apa harus perak yang budgetnya padahal 2.500. Iya kan, ya, kita nggak usah denial, bahkan ada nggak nyebut nama seseorang juga. Tapi kan kalau bilang asal ngomong gue ya enggak, kita juga dan banyak kok, bukan itu ya kasusnya, banyak ubah nota. Pak bisa nggak notanya diubah Pak, jadi harganya itu banyak kok. Jadi kita nggak bisa lah, itu juga jadi rahasia umum sih, pasti dia juga tahu lah ya di semua. Justru kalau kita nutupin terus tuh denial kapan kasih anak-anak dikasih makanan untuk bola atau nggak kacang gitu. Iya kan, kacang itu snack nonton bola itu dan makan bingung kan. Iya, dan mendengar kisah seperti tadi membuat lagi-lagi ya gitu, membuat kita khawatir dengan Indonesia. Lagi-lagi jangan malu, jangan gengsi dengan label gua pewaris gitu. Nah, jangan malu, ambil aja, kembangkan gitu usaha orang tuamu gitu. Jangan kan mengembangkan usaha orang tua bagus tuh, apa sebutannya? Bukan tuh berbakti kepada orang tua gitu. Nah, itu kan mendapat pahala yang banyak gitu kan. Begitu juga dengan kita jadi punya pengalaman
berusaha di situ sehingga kitanya nanti ketika diwarisi nggak kaget gitu. Jadi jangan malu, mulai dari sekarang kalau orang tua punya usaha bantu gitu. Nah, tadi ada yang menarik juga tuh terkait skill bikin produk dengan skill jualan gitu. Iya. Bima pernah baca buku ada baca buku tuh bahwa ternyata sales itu juga penting, bahkan penting banget gitu. Di kita ini SPG, SPB gitu kan, sales promotion girl atau sales promotion boy gitu. Itu kan amat direndahkan dan tidak kita sukai gitu kan, salesman gitu. Ketika dia datang nawarin kita produk gitu, kita tuh udah nggak suka duluan. Nah, tapi ketika kita udah punya produk, itu jangan gengsi lagi, jangan malu lagi untuk kita hire seorang salesman gitu. Karena percuma kita bisa bikin produk bagus, kita bisa bikin roti yang enak, fresh gitu. Tapi kalau nggak ada sales, kalau nggak ada pembelian, kalau nggak ada penjualan, ya kita nggak bisa bikin roti gitu. Percuma gitu. Kita bahkan punya tim yang hebat gitu. Tapi kalau nggak ada penjualan gitu, percuma kita udah menyewa, memperkerjakan seorang ahli teknik mesin gitu kan. Tapi kalau hasil mesin bikinan perusahaan kita tuh nggak terjual sama sekali gitu. Jadi sales itu juga penting gitu. Jangan malu jualan gitu kan ke teman-teman kamu gitu. Belajarlah skill selling, nggak cuma bikin produk yang enak gitu. Gak usah malu ketika gue jualan tisu, gue jualan roti gitu ke teman-teman kamu. Gak usah gengsi, gak usah malu gitu kan. Kamu memang perlu skill selling juga, atau setidaknya hargai orang yang punya skill menjual gitu. Dan juga sekarang ini selain selling ya digital selling gitu. Kita tuh bahkan ada yang disebut kayak brand awareness gitu. Brand awareness juga itu penting banget gitu. Kita jangan langsung terlena gitu kan ketika bisnis aku udah terkenal gitu. Nah, perusahaan gede aja itu rela gitu kan mengeluarkan budget miliaran setiap tahunnya supaya brand mereka tuh masih dikenal gitu. Nah, jangan sampai gitu kan kita udah terlena, kita udah terkenal gitu kan dalam tanda kutip, kita selesai branding kita gitu sehingga ketika ada brand baru orang lupa gitu dengan kalau kita tuh masih ada gitu. Jadi sales penting, brandingan diri juga penting gitu. Itu skill-skill yang perlu kita pelajari in this economy gitu agar kita tuh nggak kalah saing dengan ya saingan. Betul. Ya betul, karena terutama pengusaha yang udah tua lah, old school gitu kan. Old school. Ya, karena mereka nggak bertahan di cara jualan lama gitu. Sedangkan pasti namanya gaya belanja sekarang pasarnya itu udah berbeda, itu biasanya udah berbeda, cara berbelanja orang sekarang itu udah berbeda. Apalagi kalau masih jualannya ke bapak-bapak itu enggak. Karena apa? Karena sekarang ya banyak itu yang Gen Z. Jadi kita harus mengerti, bahkan generasi terbaru gitu, kita harus mengerti karena apa itu market kita justru itu udah mulai terganti. Banyak orang yang masih terkungkung gitu di situ yang mau dijual pasar kok, terus mereka ngeluh, kok ini pasar sepi, tolong pemerintah ada bangku kita satu konten kreator di Bandung, mereka ngeribut pasar badak, dagang menjerit pasar badak sepi. Sekarang ya perilaku market tuh udah berbeda. Kalau kita nggak berubah, nggak switch gitu, emang kita bakal ketinggalan. Kayak kita jualan sarung, jualan baju, kita gantungin di rumah itu udah orang bisa. Ya, karena orang sekarang itu belanja ya ke Flash, belanja ke bahkan sekarang itu ke TikTok Live, Shopee Live itu dan itu runningnya itu udah cepat gitu mereka tuh. Bahkan strategi marketingnya itu udah gila-gilaan, mereka udah pakai gimmick lah, udah kita yang belanja, yang jualan yang pakai yang masih kayak gitu aja udah bakal ketinggalan. Bahkan sekarang tuh beli kulkas sama ranjang aja udah online. Kan dulu tuh jangankan beli kulkas, beli kambing online. Iya, jadi bisa dibayangin kan. Dulu tuh ada teman kerja beli kulkas tuh itu 2000 berapa, itu masih diketawain sama orang tuh ngapain beli kulkas online. Iya. Sekarang itu diketawain. Sekarang tuh beli itu udah online semua, bahkan kita nggak tahu mungkin beli motor, beli mobilnya Shopee aja motor dijual. Iya, jangankan beli motor, ngomong Shopee lah. jangankan beli motor,
kita bisa ketemu loh, beli rumah portable. Iya. Iya kan? Rumah Dipasang. portable yang dirakit gitu. Dirakit. Rumah pun bisa kita beli di platform online Nah, gitu. itu kita harus mulai. Kita nggak yang ngomong saya orang tua ini. Ya belajar lah, belajar. Ya, kalau saya emang nggak mampu, mungkin energinya nggak ada, ya andelin muda atau nggak saudara ya, hire karyawan yang mampu gitu kayak tadi kata Bim. Kita harus kita misalkan hire sales misalnya banyak begitu, sales digital, misalnya digital marketing, banyak jadi opsi juga. Kita nggak tua, nggak bisa main HP ini, ngerti, wah itu udah mending di rumah aja udah tiduran gitu. Jadi ketika Anda misalnya udah tua, energi udah gak ada, tapi Anda punya modal, ya keluarin lah modal itu buat hire tenaga baru gitu yang ngerti, paham, profesional lah. Jadi bukan ngerti, waduh udah nggak bisa, itu harus melek. Dan kalau bisa sih, kalau lebih baik lagi ya personal branding. Kalau nggak personal branding ya branding aja, brand awareness itu aja gitu. Tapi emang lebih baik itu sekarang saya personal brand lebih luas sih daripada mempromosikan sebuah brand itu aja. Tapi kayaknya sekarang orang udah pada tahu, yang tua-tua juga tetap nggak bisa paham. Oke, kita ngobrol diskusi sampai ke mana lagi? Atau cek komentar mungkin? Tahu deh, soalnya tadi ini tuh nggak boleh, pasti di ban. Apa? Ada peringatan. Oke, aman. Bang, kapan pengen ikut diskusi di situ katanya. Oh, ini ikut diskusi di sini. Sudah. Sudah bisa. Ya boleh aja sih, boleh aja. Diskusi mah baik. Iya. Seperti yang disebutkan tadi ya, kita Loka Roti ini nanti itu akan scale up gitu. Yang tadinya kita tuh cuma pabrik, nanti bisa nih makan di sini gitu. Dan kita tuh rencananya makan di sini tuh nggak cuma sekedar orang makan roti gitu. Kita pun bakal sediakan banyak buku-buku bacaan. Selain buku-buku bacaan gitu, kita akan kerjasama dengan saya baca di Serang Book Party gitu, dan semacamnya untuk mengadakan diskusi terbuka di sini gitu. Jadi setelah kami doakan ya kami untuk berhasil scale up. Jadi selain bisa makan di sini, kamu pun juga bisa ikut berdiskusi di sini gitu. Jadi supaya tempat nongkrong kita tuh ya selain dapat makan enak, bisa dapat ilmu yang bermanfaat juga gitu. Dengan sekali bayar roti, dapat ilmu juga gitu. Barangkali juga bisa dapat teman baru gitu. Kita tuh akan usahakan pelayanannya tuh diutamakan gitu ya kan. Bahkan kalaupun kan ada juga tuh kadang orang yang dalam tanda kutip healing gitu. Nah, bagi yang ingin ada teman diskusi atau teman curhat gitu. Nah, nanti pun akan kami coba sediakan gitu, kayak rutin tiap minggu ada diskusi ini atau forum ini gitu. Jadi dinantikan saja ya di Loka Roti. Boleh. Oke. Nah, buat penonton gimana, ada request diskusi atau sudut pandang dari kami gitu? Ada nggak tadi? Belum scroll ya. Belum scroll ya. Iya. Kenapa Sabtu Minggu libur, Kak? Oh, Sabtu Minggu libur. Iya. Karena jadi kalendernya Sabtu Minggu tanggal merah. Enggak, emang karena keterbatasan. Jadi kenapa Sabtu Minggu libur? Karena keterbatasan kita. Untuk sekarang emang kita belum ada pegawai, jadi masih saya dan istri yang produksi. Artinya ketika kita coba run 7 hari dalam sepekan, wah itu bakal berisiko banget, terutama bagi kesehatan ya. Iya. 1 atau 2 hari. Dulu tuh lebih ekstrim sebenarnya. Kenapa tuh? Dulu tuh kita tuh produksi pagi dan sore. Itu jadi gini, bisa dibayangin, pagi gitu kita bikin roti sampai sore kita jual, sorenya kita bikin lagi sampai kadang sampai 2 jam 3 malam, sedangkan pagi-paginya kita harus bikin roti lagi. Itu gue ekstrim tuh, itu sampai sakit. Sekarang kita kurangi, jadi kita cuma produksi di pagi hari, udah itu aja tiap hari. Tapi kita bukan, ya karena banyak yang marah-marah. Banyak yang marah-marah? Iya, karena dia pesan roti nggak kebagian terus. Nah ini perlu ditekan lagi karena banyak yang salah paham, kita nggak kebagian terus. Ini sebenarnya bukan karena apa? Karena keterbatasan kita, produksinya masih terbatas, dan kita itu bakal pikirin nih dan bakal cari solusi tambah tenaga atau seperti apa, itu emang kita bakal ke situ. Maka kita buat seperti ini yang proper, karena kan tadinya di teras tuh emang sempit. Ketika saya aja berdua itu susah ruang geraknya kan. Kita sediakan dapur yang sebenarnya nggak bisa dibilang proper sih, cuman ini bisa lah ketika kita masuk tambah
karyawan tambah tenaga 2 orang lagi itu bisa, mungkin nanti bisa terlayani. Apalagi yang minta dikirim-kirim tuh Beb, itu banyak yang marah-marah juga Beb, dan dikirim-kirim, oh, kenapa sih nggak bisa dikirim ini, dan mereka tuh pengen itu dikirim sama kita gitu, kita coba kok pakai ojek online nggak mau kayak gitu. Mungkin nanti jadi solusi ketika kita tangga banyak Beb yang marah-marah gitu sih. Iya benar, karena itu tadi mereka layanan ojek online itu udah beres bakar duitnya gitu. Sekarang yang terbakar kan perusahaannya gitu. Pedut. Sehingga bukan cuma dari segi harga ongkos gitu ya kan, dari bensin pun ya kita tahu lah gitu struggle gitu, sehingga mereka ini pelanggan ini nggak bisa gitu kalau menggunakan jasa kirim pakai third party gitu, menggunakan jasa online, kiriman online. Oke, ntar bacain lagi. Atau udah ada kok suara kita kedengeran, hanya yang nonton juga lewat aja. Iya, apa-apa. Di Pandeglang produksi juga enggak? Mungkin bisa Bim. Soalnya kemarin kan jadi gini, waktu ke Atum bikin roti itu, tapi kan itu emang bener tadi marketnya buat MPG kan. Sebenarnya sih rubah mama itu pasti bisa Bim mau side. Kan gue sekarang kan di bengkel lah, karena kalau mau bikin cobalah di Pandeglang kita buat roti itu masih bisa Bim. Ruangannya masih sama, masih ada kan? Masih ya. Tinggal siapin alat-alatnya aja. Cuma nggak harus langsung bikin tim sih. Dan ambilnya aja dulu gitu. Mungkin sama pagi satu itu udah bisa running. Karena kan misalkan perintis kan kecil-kecilan dulu ya, itu bisa aja Bim. Karena kita banyak Bim yang orang Pandeglang tuh yang pengen coba dong rotinya Pandeglang. Karena Ari dulu pernah ngirim ke Puskesmas Banjar. Jadi dia pikir Ari itu orang Pandeglang, ini Pandeglang enggak. Ya. Di sini kan di sana juga ada Bim Banjar namanya. Banjar. Itu juga ada puskesmas. Pak, saya pesen ya. Dia itu 35 piece. Banyak juga. Buat di puskesmas. Pak, kirim dia ke puskesmas Banjar. Oke. Di sini kan ada puskesmas Banjar ya. Agak curiga tuh pagi-pagi pas kita udah bikinin malam. Pagi-pagi udah dikirim. Banjar mana ya? Pandai. Waduh. Tapi karena kita profesional kan. Putus masih lanjut. Kita profesional, gitu, mencoba profesional. Kita kirim lah ke sana ke puskesmas Pandeglang. Puskesmas Banjar. Banjar mana Pandeglang? Terus kita kirim ke sana, terus dia kemarin itu nanya lagi, Pak, bisa lagi nggak Pak? Dia waktu itu belum dari dan Serang, waktu nganter tuh memang nggak cerita kan kita. Pak, kita mau pesan lagi, katanya. Maaf Kak, kita itu kemarin tuh kirim dari Serang ya Kak, kirain saya di Pandeglang. Dari situ peminatnya ada juga, itu bukan dia doang. Kalau yang ini kita tahu berarti marketnya masih terbuka lebar di Pandeglang. Buka lebar seperti buat roti itu bisa jadi opsi nanti, bisa jadi pasti catatan gini kalau ada budget nganggur gitu dan ngapain lagi ya. Toh kan dulu pernah roti juga kan. Oke, mungkin kita akan bahas yang lebih santai lagi gitu. Ini produksinya di Serang, tapi kenapa rotinya roti Bandung? Oh itu ya nggak ngertiin juga deh. Itu yang komen ternyata bukan satu. Terus ada ibu-ibu juga yang sini. Saya tarik curiga tuh dia yang komen. Jadi gini di situ. Pak, saya tuh senang Pak. Ada orang Serang tadi yang bikin roti. Asli orang Serang bikin roti. Jangan orang Bandung. Soalnya itu sebenarnya yang buat sebenarnya roti yang kotak itu buat roti bak. Sebutnya roti tawar Bandung atau roti kasino. Emang namanya itu ada Bandungnya. Ya kayak kita bakso yang ada nama daerah kayak pempek Palembang, bubur ayam Cirebon, misalnya jualnya di Pandeglang misalkan ada kue Cirebon kan nggak bisa kita marah-marah Pak, kok ini kan di Pandeglang kok pakai nama Cirebon kan nggak bisa, emang namanya ini harus tahu gitu. Tapi emang kita maklumi sih kadang tapi dia semangatnya semangat betul kan, bukan karena dia bilangnya sih seneng gitu ada orang Serang bang dia bisa gitu hilangnya, jadi nggak mau kan kalau roti Bandung itu roti Serang. Saya kan yang pedagang roti Bandung kan nggak tahu itu kalau dijual roti tawar Serang kan mereka nggak tahu, mereka tahunya roti bakar Bandung. Lalu pada akhirnya apakah Kak Ari menamai ulang roti, masih tetap pakai roti Bandung? Oh enggak, atau apa? Roti Bandung udah nggak dinamai. Ternyata ada informasi lah gitu ya. Jadi sekarang pakai nama yang lain. Jadi disebutnya roti kasino. Roti kasino. Nah itu jadi masalah baru juga. Karena kemarin kita sertifikasi halal. Waktu sertifikasi halal. Jadi ada audit yang datang kan, terus dia ngecek nama. Jadi di sertifikasi halal itu selain bahan-bahan juga nama itu nggak boleh konotasi yang negatif. Kasino ini katanya Pak, ini kasino itu ada bau-bau
ketinggian gitu kan. Ini saya nggak tahu nih Pak bakal masalah atau enggak nanti di sidang fatwa. Terus juga ya soalnya ya kita jelasin kan roti tawar Bandung itu kemarin ada yang komplain Bu ya kan. Terus ini roti kasino gimana ya? Yaudah Bu, gini aja roti kasino aja gua ajuin. Ini kalau misal ditolak sama sidang fatwa jadi masalah selesaikan. Tapi alhamdulillah sih nggak lolos di tas karena kemarin dia khawatir aja sidang fatwa ditolak kan sidang fatwa itu kan dari MUI ya. Berarti untuk roti-roti dari pabrik Loka Roti ini sudah tersertifikasi halal. Oh sudah. Oke, alhamdulillah. Loka Roti halal guys gitu. Cuman untuk perizinan yang lain sedang proses sih. Kemarin juga alhamdulillah ini yang Karin nggak tahu sih sekarang Karin nggak usahanya nggak di Pandeglang di Serang ini tim rada responsif buat jadi dinas-dinasnya yang ngejemput dia. Jadi kemarin gini waktu Karin baru buka roti terus ngonten pertama itu dari desa langsung ngontek dia. Dari desa Langsung ngontek dari desa Sepang ini langsung dipanggil ke desa. Terus dia memperkenalkan ke ada bidang UKM-nya lah. Oke. Terus nanti ditampung. Terus yang kedua ketika halal ini, nah ini kan sertifikasi halal ini kita kan pakai yang reguler ya. Jadi sertifikasi halal itu ada dua, yang ada self declare, ada reguler. Self declare itu ada kuota dari pemerintah itu gratis, selama bisa ada kuota reguler itu bayar. Itu tuh kalau nilainya itu 4 juta. Kalau kita bayar sendiri itu Loka Roti itu dapat kuotanya dari Dinas Pariwisata Banten dan ikutnya di Kota Serang. Baru tuh diwadahi sama Dinas Pariwisata. Jujurin ya, nggak tahu kan itu kan KTP-nya masih Pandeglang. Iya. Tapi diwadahi sama Dinas Pariwisata Banten yang di Kota Serang. Jadi kita ke Kota Serang kita didaftarin, dijemput dan kita dibekali tuh pelatihan dan sertifikasi. Itu nilainya sih dulu tuh nanya-nanya tuh reguler itu kalau sih 4 juta. Jadi bagus banget ya. Dan ini udah 2 kali nih. Kali dapat sertifikasi reguler itu udah 2 kali. Berarti nilai itu 8 juta. Minyak angin itu wadahin difasilitasi sama perindustrian. Industri Kota Serang. Kota Serang lagi. Nah itu